Panggilan beribadah. Banyak orang sering berharap melihat Allah dalam peristiwa-peristiwa besar, dalam angka-angka yang fantastis, atau dalam hal-hal yang ajaib. Itu tidak salah. Namun Allah menghendaki agar dirinya dikenal dalam laku hidup keseharian. Maka meluas dan membesarnya gereja seharusnya tidak dilihat dari seberapa banyak orang atau dananya, tetapi seberapa kehadiran Allah dirasakan menyemangati hidup orang beriman untuk bersaksi dan berpelayanan. Jemaat, mari kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 17, Tuhan Allah hadir. Ibadah Minggu Paskah keempat di rumah ini berlangsung dalam pengakuan kita bersama. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Ibadah saat ini dilaksanakan dalam terang tema, mempersaksikan Allah dalam karya nyata. Bacaan Alkitab dibacakan dari Kisah Para Rasul 2, ayat 42-47. Mari kita menaikkan pujian, Kidung Jemaat 367, Padamu Tuhan dan Allah. Padamu Tuhan
diambil dari Markus 12 ayat 30 sampai dengan 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Mari berdoa. Tuhan, jangankan untuk mewartakan kasih-Mu, kami harus jujur bahwa dalam situasi sulit ini, kami sering tidak mampu merasakan hadir-Mu. Ampunilah kami. Karuniakanlah Roh Kudus, agar kami mampu merasakan kehangatan sapaan-Mu, dan kami wartakan kepada sesama kami. Demi Kristus kami menyambut cinta dan pengampunan. Amin. Saudara-saudara, syukur kepada Tuhan yang tetap menunjukkan kasih dan pemeliharaannya kepada setiap orang beriman. Sabda anugerahnya seperti tertulis di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai 25. Surat 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai 25 menyatakan, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari saling menyatakan damai satu sama lain dalam pujian Salam Damai. Umat kekasih Tuhan, mari bersama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan kami beribadah di rumah. Juga syukur untuk peneguhan panggilan-Mu kepada kami untuk terus berkarya layan bagi-Mu. Maka saat ini izinkan kami membuka hati untuk dikuatkan dan diarahkan, dihibur tetapi mungkin juga ditegur dengan sabda firman-Mu. Karuniakanlah Roh Kudus memenuhi hati kami agar kami disemangati melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Umat kekasih Tuhan, bacaan Alkitab untuk hari ini dibacakan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47 menyatakan kepada kita demikian. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa.
Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar serta memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita mau mendefinisikan sebuah gereja itu dikatakan besar atau tidak? Kita kan sering mendengar, wah itu gereja besar gitu, itu gereja yang kurang besar, itu gereja yang sedang-sedang saja, dan itu gereja yang kecil. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin sebagian dari kita akan menunjuk kepada gedung gereja yang kapasitasnya bisa mulai dari ratusan, ribuan, atau bahkan puluhan ribu orang itu sebagai gereja yang besar. Bisa juga kemudian kita menunjuk kepada gereja yang warga gereja tercatatnya di buku induknya itu jumlahnya ribuan, lebih dari 1.000 orang, itu sudah gereja besar. Bahkan tidak sedikit dari kita yang kemudian melihat gereja besar ditinjau dari sisi anggarannya. Wah, gereja ini persembahannya setahun itu sekian miliar atau sekian ratus juta. Maka itu disebut sebagai gereja yang besar. Nah, saudara-saudara, itu tidak salah, sama sekali tidak salah. Tetapi beberapa waktu yang lalu ada diskusi yang menarik, ada usulan yang sangat menarik di dalam rangka mendefinisikan besar atau kecilnya sebuah gereja. Definisi gereja besar ternyata tidak semata dilandaskan kepada ukuran yang tercatat, luas bangunan, jumlah kursi, jumlah jemaat, jumlah persembahan, bukan hanya itu. Tetapi juga ditinjau dari tingkat partisipasi warga, keikutsertaan warga, keterlibatan warga di dalam gerak pelayanan gereja. Misalnya begini, ada gereja dengan warga gereja tercatat jumlahnya 1.000 orang. Tetapi yang aktif pelayanan, yang aktif PA, yang aktif ikut acara, itu hanya 200 orang. Itu disebut bukan gereja besar atau tidak lebih besar daripada gereja yang jemaatnya 250 orang, tetapi yang aktif pelayanan, aktif bergereja, aktif berpersembahan itu 180 orang. Panjenengan bisa melihat perbandingannya ya. 1.000 orang yang aktif 200, 250 orang yang aktif 180. Nah, saudara-saudara, demikian juga dalam keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan, bahkan di dalam penghitungan anggaran, itu juga melibatkan berapa banyak sih orang yang ikut berpersembahan, berapa banyak sih orang yang kemudian ikut hadir dalam sebuah acara, atau bahkan berapa banyak orang yang kemudian mau menjadi panitia, mau menjadi tim, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, bacaan kita tentang gereja perdana sebenarnya sudah menunjukkan gambaran gereja besar yang sesungguhnya. Melihat pada cerita kisah para rasul yang tadi kita baca, secara jumlah memang komunitas orang percaya yang dibaptis pada saat itu gede banget. 3.000 orang. Dan itu bukan jumlah yang kecil. Itu adalah jumlah yang besar. Itu adalah jumlah yang tidak sedikit. Itu kalau ditampung di gedung gereja kita kayaknya tidak cukup kayaknya. Nah, saudara-saudara, secara kuantitas itu jumlah yang besar. Tetapi tidak hanya berhenti pada jumlah yang besar itu. Kisah para rasul mencatat bagaimana umat yang besar itu kemudian bergerak bersama-sama. Umat yang besar itu memiliki semangat untuk kemudian mengerjakan karya pelayanan, karya persekutuan bersama-sama. Pada cerita yang tadi kita baca, pada waktu itu
Mereka bersemangat untuk bersekutu dan berdoa bersama-sama layaknya sebuah ibadah di rumah yang sudah ditentukan. Bahkan bukan hanya itu, bukan hanya ngumpul saja, datang tok, begitu enggak. Tetapi kemudian mereka merawat bibit pelayanan kepedulian dengan tumbuhnya kemauan untuk melepaskan milik pribadi, menjual milik pribadi, membawa milik pribadi, supaya itu kemudian bisa dinikmati bersama-sama. Cerita Kisah Para Rasul memberikan gambaran secara lengkap bagaimana sebuah gereja seharusnya bertumbuh menjadi besar. Gereja yang bukan hanya merawat atau menambah jumlah kuantitas terukurnya, tetapi lebih daripada itu juga memupuk semangat untuk terlibat saling menopang di dalam karya pelayanan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa kini banyak gereja yang berlomba menjadi besar secara ukuran. Tetapi tanpa sadar kemudian sebenarnya gereja itu justru mengecil. Kenapa? Karena semakin banyak orang yang terdaftar, tetapi di sisi yang sama, di titik yang sama, tidak diiringi dengan pertambahan jumlah mereka yang terlibat di dalam pelayanan. Nah, sudah saatnya gereja mendefinisikan ulang keberadaannya sebagai ruang pelayanan bersama. Gereja diajak memperkenalkan Tuhan yang memberi kesempatan kepada semua orang untuk terlibat menyatakan sembah bakti dan syukurnya di dalam laku pelayanan. Gereja adalah ruang pelayanan bersama, dan setiap orang yang menerima keselamatan dari Tuhan diberi kesempatan yang sama dan seharusnya terlibat bersama-sama di dalam karya pelayanan itu. Nah, saudara-saudara, gereja yang semakin besar seharusnya berimbang dengan jumlah orang yang semakin banyak berpelayanan, dengan jumlah orang yang semakin banyak terlibat, bukan malah minta dilayani, bukan malah menempatkan diri sebagai pihak yang seharusnya diikuti, tetapi menjadi orang-orang yang kemudian aktif bergerak bersama-sama, saling menopang, saling mendukung satu sama lain. Maka saudara-saudara, tugas panggilan kita GKJ mengamini ada dua: memberitakan karya penyelamatan Allah dan memelihara iman. Mari itu kita kerjakan bersama-sama. Bukan tugas pendeta, bukan hanya tugasnya penatua diaken, bukan hanya tugasnya komisi ABC, tetapi tugas kita bersama. Maka mari kita besarkan nama Tuhan, bergerak bersama melalui karya pelayanan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bersama seluruh anak Tuhan yang mempersaksikan Allah dalam karya nyata di segala abad dan tempat, marilah kita kuatkan kembali
janji iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat yang dikasihi Tuhan, mari menyatakan syukur dan permohonan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang mengasihi kami bersyukur kepada Tuhan. Hari ini Engkau menyapa kami dengan sabda kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa keaktifan kami sebagai warga gereja adalah wujud iman yang sebenarnya. Jangan biarkan kami terlena dengan jumlah angka yang begitu besar tertera di dalam buku dan catatan, tetapi saat ini kami ingin mengajak dan menyemangati masing-masing dari kami untuk bergerak bersama, bersaksi dan berpelayanan, berkarya nyata melalui kehidupan bergereja. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami mungkin memilih menjadi warga gereja yang pasif, menjadi warga gereja yang menunggu untuk dilayani. Tetapi saat ini kami berkomitmen bersama-sama untuk hadir, menyatakan kasih-Mu melalui apapun yang dapat kami kerjakan. Maka saat ini Tuhan, kami rindu untuk menyatakan kasih kami, mendukung doa bagi saudara-saudara kami yang tengah berjuang di dalam kesehatannya, baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun yang harus beristirahat di rumah, terutama untuk pasien-pasien corona yang saat ini tengah berjuang untuk mencapai kesembuhan. Bapa Surgawi, Engkau yang Maha Tahu, Engkau yang Maha Kasih, dan Engkau yang akan memulihkan saudara-saudara kami ini menurut kemurahan-Mu. Demikian pula kami rindu menyatakan kasih kami untuk menyapa saudara-saudara kami yang sedang merasakan kedukaan, yang merasakan beban-beban kehidupan, mereka yang masih berusaha mewujudkan harapan-harapannya, dan mereka yang masih terus berjuang untuk lepas dari kuasa dosa. Bapa, kami yakin Engkau berkenan menghibur, melepaskan, memulihkan. Maka pakailah kami untuk mewujudkan itu semua di dalam kehidupan bersama, baik di keluarga, di tempat kerja maupun sekolah, di gereja maupun di tengah-tengah masyarakat. Maka selanjutnya pakailah kami juga selaku gereja-Mu untuk hadir menyatakan kasih melalui setiap program dan rancangan pelayanan yang kami miliki. Di tengah-tengah pandemi corona yang saat ini berkecamuk di negara kami, Tuhan, mampukan kami untuk menghadirkan damai, sejahtera, sukacita, ketentraman, dan keyakinan bahwa Engkau menyertai melalui setiap laku pelayanan apapun yang saat ini dapat kami kerjakan. Maka mampukan setiap warga gereja untuk mendukung setiap pelayanan yang dikerjakan bersama-sama di gereja ini, sehingga gereja ini menjadi wadah di mana kami menyatakan iman kami yang sesungguhnya, menyatakan sembah bakti dan syukur kami atas kasih-Mu kepada setiap orang. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, Tuhan, mampukan para pemimpin bangsa kami mengelola pemerintahan dengan baik, mengambil keputusan dengan bijaksana, sehingga bangsa ini mengarah kepada kebaikan yang asalnya daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa syukur permohonan kami yang kami naikkan di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama bersyukur atas kebaikan Tuhan melalui pengumpulan persembahan. Roma 12 ayat 1 menyatakan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah.
Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari bersama berdoa. Tuhan Maha Kasih, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu dalam hidup kami melalui setiap pekerjaan dan pelayanan kami. Maka saat ini kami menyatakan syukur dalam bentuk persembahan yang kami haturkan kepadamu melalui gereja. Tolong kami untuk dengan sukacita mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pengumpulan persembahan diiringi pujian Kidung Jemaat 407. Tuhan, Kau Gembala kami. Mari bersama-sama kita mengakhiri ibadah ini dengan menaikkan bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan diundang untuk bersama berdiri. Saudara-saudara, angkatlah hatimu kepada Tuhan dan arahkanlah kepada sesama. Jadilah pengikut Kristus yang percaya dan mau bersaksi. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita hidup dengan damai sejahtera, lakukanlah perintah Tuhan dan hiduplah dalam damai bersama dengan seluruh ciptaan. Untuk itu terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bersuling dan merdu, membimbing
Amin.